Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, as-sadisu, assalamu ala al-hadirina. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu di dalam pelajaran. Maka beliau kemudian masuk ke adab yang keenam, yaitu memberikan salam kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yusallimu 'alal hadirina bi sautin yusma'uhum, dan memberikan salam kepada orang-orang yang hadir dengan suara yang dapat didengarkan oleh para hadirin. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, idza dakhala al-muta'allimu 'alal hadirina fi majlisid darsi. Jika seorang penuntut ilmu itu masuk ke dalam sebuah majelis ilmu yang banyak hadirinnya di situ, fa innahu yusallimu 'alaihim bisautin yusma'uhum. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu memberikan salam kepada mereka dengan suara yang dapat didengarkan oleh para hadirin. Wa hadza fihi nadharun, tetapi tentu saja penjelasan ini itu ada tinjauannya, ya, perlu ditinjau kembali. Dan juga ya perlu dirinci mungkin. Wal aqrabu, dan pendapat yang lebih dekat, annahu yusallimu tasliman latifan. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu memberikan salam dengan salam yang lembut. Ya, salamnya yang lembut saja. Yusma'u adnahumul qaribina minhu, yang dapat didengar oleh orang-orang yang dekat. Ya, penuntut ilmu yang letaknya, lokasinya itu dekat dengan penuntut ilmu yang baru saja datang tersebut. Jadi suaranya lembut saja. Amma raf'u sauti li isma'il jami'i, ya, adapun meninggikan suara supaya dapat didengarkan oleh seluruh hadirin yang ada di majelis ilmu, fahadza khilaful adabi, maka yang seperti ini itu menyelisihi adab. Mengapa? Li'annal adada qad yakunu katsiran, karena jumlah orang yang hadir di sebuah majelis ilmu itu terkadang dapat mencapai ya banyak orang. Mungkin ratusan bahkan ribuan orang. Wali'annahu yashghaluhum amma hum fihi. Dan juga jika kita memberikan salam dengan suara yang keras, itu dapat menyibukkan mereka, ya para hadirin, dengan atau menyibukkannya dari perkara yang mereka tadinya itu sudah fokus. Ya, namanya penuntut ilmu itu pasti datang untuk fokus. Ya, misalnya apa? Fokus minalistimai, ya mungkin sedang menyimak, wal insati, atau sedang mendengar, atau juga walintibahi, dan juga sedang memperhatikan. Ya, kalau misalnya majelis sudah mulai, mereka sudah menyimak, kemudian sedang mendengarkan atau memperhatikan, ya maka kalau suara kita mengganggu mereka, itu tentu saja menyelisihi adab menuntut ilmu. Wa fayahsulu tatbiqus sunnati bima dzukira duna tashwishin. Maka dengan memberikan salam yang lembut saja, ya, tidak perlu dengan suara yang keras atau tinggi, maka dihasilkan penerapan sunnah
Ya, dengan bima dzukira, dengan cara yang tadi, memberikan salam yang lembut. Duna tashwishin, tanpa menimbulkan gangguan. Amma ma dzakarahu fuqaha'ul hanafiyyati wal hanabilati, dan adapun apa yang disebutkan oleh para ulama fikih dari mazhab Hanafi dan Hambali, kita lihat catatan kaki, ya unzur, ini dapat dilihat di kitab Al-Ikhtiyar, ya Al-Ikhtiyara, ya ini buah karya Al-Mausili Al-Hanafi, Al-Mujallad Ar-Rabi'ah, jilid keempat, Safhata khamsin wa sittina wa mi'atin. Halaman 165. Ya, atau dapat juga dilihat di Kasyaful Qina'i, ya buah karya Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala, merupakan syarah dari Al-Iqna', Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid yang kedua, Safhata thalathin wa khamsina wa mi'atin, halaman 153. Kita kembali ke atas. Nah, apa pendapat dari ulama Hanafi dan Hanabilah? Min annahu la yanbaghi assalamu ala manhum fi darsin wa mudhakaratin. Ya, annahu la yanbaghi salamu ala manhum fi darsin wa mudhakaratin. Yaitu para ulama Hanafi dan Hanabilah itu berpendapat bahwa tidak selayaknya seorang penuntut ilmu itu memberikan salam kepada siapa saja yang sedang ada dalam sebuah pelajaran dars, yaitu sedang dalam diskusi. Tidak perlu diberikan salam menurut mereka. Mengapa? Lima fihi min syaghlihim. Karena dalam salam tersebut itu terkandung sesuatu yang menyibukkan hadirin yang lain. Fahuwa istithna'un min umumil adillati dallati ala masyru'iyyati ifsya'is salami. Tapi pendapat dari fuqaha Hanafi dan Hambali itu ya pengecualian dari keumuman dalil yang menunjukkan disyariatkannya menebarkan salam. Ya. Jadi walaupun keumuman syariat, keumuman dalil itu menunjukkan disyariatkannya menebarkan salam, namun ini dikecualikan. Mengapa? Karena ini dapat mengganggu ya hadirin menurut ulama Hanafi dan Hambali. Maka apa? Lam yakum alaihi dalilun. Ya, pada saat kondisi seperti ini, keumuman dalil tersebut tidak berlaku menurut ulama Hanafi dan Hambali. Fayandariju hadzal mawdi'u tahtal umumati. Ya, kan, tetapi yang lebih tepat wallahu a'lam, kondisi ini tetap masuk ke dalam keumuman dalil. Ya, atau kondisi ini memberikan salam di dalam majelis ilmu tetap jatuh di bawah keumuman dalil. Mengapa? Wa yu'ayyiduhu syar'iyyatus salami 'alal musalli. Dan itu dikuatkan ya terhadap dari syariat yang menyunnahkan untuk memberikan salam kepada orang yang sedang sholat. Ma'ama huwa fihi min syaghlin. Padahal kita tahu yang namanya orang sholat itu ya sibuk. Ya sibuk melaksanakan ibadah. Ya, tetap disunnahkan untuk memberikan salam. Maka kalau kepada orang yang sholat saja disunnahkan atau disyariatkan untuk memberikan salam, maka kegiatan yang di bawah sholat, ya seperti menuntut ilmu, itu walaupun mulia tentu saja kedudukannya di bawah sholat. Itu lebih dianjurkan lagi untuk memberikan salam. Wa yu'ayyiduhu aydon, dan juga keumuman ini ya bahwa memberikan salam kepada siapa saja itu disyariatkan, itu juga dikuatkan oleh haditsu Uqbah bin Amirin al-Juhani. Yang dikuatkan juga oleh hadis dari Uqbah bin Amir al-Juhani.
radhiyallahu anhu. Qala Uqbah bin Amir Al-Juhani beliau mengatakan, kunna julusan fil masjidi naqra'ul Qur'ana. Dahulu kami sedang duduk di dalam masjid, kami sedang membaca Al-Qur'an. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam masjid. Fasallama alaina. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada kami. Ya, perhatikan, walaupun mereka sedang membaca Al-Qur'an, Rasulullah tetap memberikan salam kepada mereka. Faradadna alaihi salama. Maka kemudian kami membalas salam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan ini adalah sunnah al-haditha. Ya, ini ada dalam hadis. Kita lihat catatan kaki, rawahu Ahmadu. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya, Al-Mujallada Thamina wal Ishruna, jilid 28, Safhata Ikhda wa Tis'ina wa Khamsimiatin, halaman 591. Wan Nasaiyu fil Kubra, dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Kubra. Al-Mujallad as-Sabi'a, jilid keempat, Safhata Sittin wa Isrina wa Mi'ataini, halaman 226. Min tariqi Qabath bin Razinin, ya, dari jalan Qabath bin Razin. Qala, ya, Qabath bin Razin beliau mengatakan, sami'tu Ulayya bin Rabahin. Ya, saya telah mendengar Ulay bin Rabah yaqulu, beliau mengatakan, sami'tu Uqbata bin Amirin radhiyallahu anhu yaqulu. Ya, saya telah mendengar Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa dzakarahu. Kemudian Qabath bin Razin mengucapkan hadis tadi yang kunna julusan dan seterusnya. Wa Qabathun qala anhu al-hafidhu fit taqribi. Dan mengenai Qabath ini, ya, Qabath ini seorang perawi, itu dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fit Taqribi, dalam kitab At-Taqrib, saduqun muqri'un. Ya, beliau adalah periwayat yang saduq, yang baik, dan muqri, ya, seorang muqri. Ya, seorang yang ya juga merupakan ya perawi dari bacaan Al-Qur'an, ya, muqri. Jadi perawi yang baik. Wa taba'ahu Musa bin Ulayy bin Rabahin. Dan juga periwayatan ini juga dikuatkan oleh Musa bin Ulayy bin Rabah. Ya, jadi kita tahu ini adalah putra dari Ulayy bin Rabah. An abihi bihi, dan juga meriwayatkan dari ayahnya, berarti Musa bin Ulayy bin Rabah, kemudian dari Ulayy bin Rabah, kemudian dari Uqbah bin Amir. Rawahu Ahmadu, yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Mujallad Ats-Tsamina wal Ishruna, ya, pada jilid ke-28, Safhata. Bisa juga nomornya, bisa juga nomor hadis, Raqma arba'in wa khamsina wa khamsimiatin ila raqmi sittin wa khamsina wa khamsimiatin. Hadis nomor 554 sampai hadis 556, atau bisa juga halaman. Wallahu a'lam. Wan Nasaiyu fil Kubra, dan juga diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Kubra, yang jalur Musa tersebut. Yang ada pada Al-Mujallad As-Sabi'ah, jilid ke-7, Raqma khamsin wa, mungkin safhah ini ya, safhata khamsin wa sittina wa mi'ataini ila safhati sittin wa sittina wa mi'ataini. Ya, sampai halaman 265 sampai halaman 266. Wa Ibnu Abi Syaibata, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, safhata khamsimiatin, jilid kedua, halaman 500.
wa ghairuhum, dan juga selainnya. Walaysa fihi dzikrul julusi fil masjidi. Tetapi di riwayatnya Musa itu tidak disebutkan bahwa sedang duduk di masjid. Mungkin hanya membaca Quran, kemudian Rasulullah memberikan salam. Allahu a'lam. Wa Musa sodukun, dan Musa adalah perawi yang soduk, yang baik. Rubama akhto'a, yang ya rupama ini banyak maknanya, tapi mungkin sedikit salahnya. Kama fit taqribi, sebagaimana dalam at-taqrib wa karya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wanzur, ini dapat dilihat di As-Silsilatas Sahihata, ya buah karya Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, raqma khamsin wa thamanina wa mi'ataini wa thalathi alfin. Hadis nomor 3285. Kita kembali ke atas. Fa'idha syuri'as salamu 'alal qari'il Qur'ani, ya, maka jika dianjurkan, disyariatkan untuk memberikan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Qur'an, 'alal qaulir rajihi, ya menurut pendapat yang lebih kuat, fali an yusra'a 'ala man hum fi majlisi ilmin. Ya, maka tentu saja akan disyariatkan, dianjurkan untuk memberikan salam kepada siapa saja yang ada di majelis ilmu. Ya, 'ala man hum fi majlisi ilmin. Min babi aula, ya dari pembahasan babu aula. Kalau yang lebih utama, lebih kegiatan yang lebih penting saja disyariatkan untuk memberikan salam, yang ada kemungkinan mengganggu orang yang membaca Al-Quran, maka kesibukan yang di bawah Al-Quran, kesibukan yang kepentingannya di bawah membaca Al-Quran seperti majelis ilmu, tentu saja lebih disyariatkan untuk menebarkan salam. Kita lanjutkan. As-sabi'u, adab yang ketujuh bagi seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu, takhsisus syaikhi bi ziyadatin fit tahiyyati, yang mengkhususkan syaikh dengan menambah penghormatan ya, dalam salam. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yakhassus syaikha bi ziyadati ikramin, dan mengkhususkan syaikh dengan pemuliaan tambahan. Ngapa li'anna lahu khudwatan siwahum. Karena seorang syaikh itu memiliki kedudukan yang berbeda dengan hadirin yang lainnya. Atau apa yang dimaksud khudwah? Ai mahabbatan wa manzilatan. Yaitu kecintaan dan juga kedudukan yang berbeda dengan hadirin yang lain. Mengapa? Fa'innahu yughadzi nufusahum wa qulubahum bil ilmi wal imani. Karena seorang syekh itu memberikan asupan kepada jiwa-jiwa mereka dan hati-hati mereka. Yang memberikan asupan apa? Berupa ilmu dan keimanan. Falamma ikhtassa bidzalika, maka jika seorang syekh itu dikhususkan dengan hal tersebut, karena tadi memberikan asupan jiwa dan hati ya, dengan ilmu dan keimanan, ikhtassa bihaqqin zaidin fit tahiyyati, maka dikhususkan juga seorang syekh dengan hak tambahan dalam penghormatan. Fa idza hayya jami'ul majlisi bisalami, maka jika seorang penuntut ilmu, fa idza hayya jami'al majlisi bisalami, maka jika seorang penuntut ilmu itu memberikan salam kepada seluruh hadirin yang ada di majelis dengan salam, zada fi haqqi syaikhi ma yunasibuhu. Maka harus ditambah ya hak dari syekh tersebut dengan sesuatu yang sesuai, ya sesuatu yang pantas bagi syekh tersebut. Wala'alla hadza fi majlisin khassin. Ya, tetapi barangkali yang seperti ini itu bisa dilakukan di majelis yang khusus saja. Kamanzilis syaikhi, seperti majelis di rumah beliau, au ghurfatin fil masjidi, atau majelis khusus di ruangan beliau di masjid, wa nahwi dzalika, dan yang sejenis dengan
hal tersebut. Kemudian atsaminu, adab yang ke-8, assalamu indalin sirofi, yaitu menyampaikan salam ketika meninggalkan majelis. Qauluhu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa kadzalika yusallimu idzan sarafa. Dan demikian juga memberikan salam ketika meninggalkan majelis. Ai minal majelisi, maksudnya meninggalkan majelis. Li'anna salama sunnatun indalin sirofi. Karena yang namanya salam itu sunnah ketika berpisah atau meninggalkan suatu pertemuan. Kama huwa sunnatun indal liqa'i. Sebagaimana salam adalah sunnah ketika bertemu. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana disampaikan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim." Ya, jika seseorang di antara kalian itu sampai, ya, jika salah seorang di antara kalian itu sampai ke majelis, falyusallim, maka hendaklah dia memberikan salam. Kemudian faida arada an yaquma, dan jika dia hendak berdiri, fayusallim, falyusallim, ya, faida arada an yaquma falyusallim. Dan manakala dia hendak berdiri, maka hendaknya dia juga memberikan salam. Falaisatil ula bi ahaqqi minal bi ahaqqa, maaf. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirati. Ya, falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirati. Tentu saja yang awal tidak lebih berhak daripada yang akhir. Maka di sini ya menunjukkan bahwa ketika sampai ke majelis hendaknya memberikan salam, ketika hendak berdiri memberikan salam. Ya, dan tentu saja yang awal tidak lebih berhak daripada yang akhir. Kita lihat catatan kaki. Rawahu Abu Dawud, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, raqma thamanin wa mi'ataini wa khamsi alfin. Hadis nomor 5208. Wa Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi raqma sittin wa sab'i mi'atin wa alfaini, nomor 2706. Wan Nasa'i fil Kubra, dan Al-Imam An-Nasa'i dalam Al-Kubra Al-Mujalladat Tasi'ah jilid ke-9 safhata arba'in wa arba'ina wa mi'atin, halaman 144. Wa Ahmadu, dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad Al-Mujalladat Tsaniyah Asyara jilid kedua safhata sab'in wa arba'ina, ya, safhata sab'in wa arba'ina, halaman 47. Min tariqi Muhammad bin Ajlan, dari jalur Muhammad bin Ajlan, an Sa'idinil al-Maqburi, dari Sa'id al-Maqburi, an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Wa fihi Muhammadu bin Ajlan, dalam sanad tersebut ada Muhammad bin Ajlan. Wa huwa kama qala al-Hafidzu adz-Dzahabiyyu fi Siyari, dan Muhammad bin Ajlan itu dikatakan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Siyaru A'lamin Nubala Al-Mujalladah Sadisah jilid kedua safhat tsnatai wa 'ishrina wa 300, halaman 322. In lam yablugh hadithuhu rutbatas sahihi, kalau hadis dari Muhammad bin Ajlan itu tidak mencapai tingkatan sahih, ya, tidak mencapai tingkatan sahih, fala wa in fala yanhattu
an rutbatil hasani. Ya, maka jika hadis dari Muhammad bin Ajlan itu tidak mencapai derajat sahih, maka tidak akan terjatuh ya dari derajat hasan. Ya. Wa qad taba'ahu Yaqub bin Zaidinil Ansariyu 'indal Bukhari fil Adabil Mufradi. Dan juga ini dikuatkan oleh riwayat Yaqub bin Zaid Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ya raqma sittin wa thamanina wa tis'i mi'atin, nomor 986. Wan Nasa'iyu fil Kubra, dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Al-Kubra Al-Mujalladat Tasi'ah jilid ke-9 safhata arba'in wa arba'ina wa mi'atin, nomor 144. Wa Ibnu Hibban, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban raqma thalathin wa tis'ina wa arba'i mi'atin. Ya, hadis nomor 493. Kita kembali ke atas. At-tasi'u, adab yang ke-9 dari adab seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu adalah dalam majelis ilmu, adamu takhatti ar-riqabi, tidak melangkahi bahu-bahu. Ya, tidak melangkahi bahu. Qauluhu, kemudian ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wala yatakhatta riqaban nasi. Janganlah seorang penuntut ilmu itu melangkahi bahu dari manusia. Maksudnya, laisa liddakhili majlisad darsi an yatakhatta riqaban nasi. Ya, hendaknya seorang yang masuk ke majelis ilmu itu tidak melangkahi bahu dari manusia. Min ajli an yakuna qoriban minasyaikhi. Ya, kenapa melangkahi bahu manusia? Supaya bisa duduk di depan, lebih dekat dengan syaikh. Kan sudah banyak yang hadir. Konsekuensinya kalau ingin mendekat ke syaikh, kita melangkahi bahu-bahu manusia. Ya, mengapa? Li'anna takhattiyar riqabi mahdzurun syar'an. Karena melangkahi bahu dalam sebuah majelis, yaitu perkara yang ya mahzur, ya itu diwaspadai dan juga perlu diperhatikan, bahkan itu dapat mengganggu secara syariat. Mengapa? Lima fihi min ihtiqaril jalisina. Karena melangkahi bahu manusia itu terkandung merendahkan orang-orang yang duduk yang lain. Melangkahi orang-orang. Kemudian apa? Wa adhiyatihim, dan juga itu dapat menyakiti orang-orang yang dilangkahi. Dan apalagi wa raf'il arjuli fawqa ru'usihim, dan juga itu ya sama saja menaikkan kaki ya di atas kepala-kepala orang tersebut. Yang namanya melangkahi ya tidak hanya bahu, kepala juga dilangkahi. Wa qad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lilladzi ra'ahu yatakhatta riqaban nasi yaumal jumu'ati. Ya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang melangkahi bahu manusia di hari Jumat. Ijlis, ya duduklah, ya maksudnya cukup sampai di situ, tidak perlu melangkah, duduk di situ. Faqad adzaita, sungguh engkau telah menyakiti. Ya, menyakiti orang-orang yang dilangkahi. Fa wasafa fi'lahu bi annahu adhiyatun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati perbuatan orang tersebut yang melangkahi bahu-bahu tersebut sebagai bentuk menyakiti. Al-ashiru, adab yang ke-10 dari seorang penuntut ilmu dalam majelis ilmu, al-julusu haitsun taha bihil majlisu. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu duduk di tempat yang majelis tersebut berhenti, atau mudahnya duduk di tempat yang kosong. Ya, duduk di tempat yang kosong, misalnya berhenti di shaf ketiga, ya kita duduk di shaf keempat, di belakangnya. Tidak perlu memaksa ke shaf pertama dengan melangkahi bahu-bahu tadi.
Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, yajlisu haitsuntaha bihil majlisu. Hendaknya seorang penuntut ilmu duduk di tempat di mana majelis itu berhenti, atau di tempat yang kosong. Hadza huwal adabu fi huduril majalisi. Ini merupakan adab di dalam menghadiri majelis-majelis. Lima ja'a fi hadithi Jabir bin Samurata. Yang berdasarkan yang datang dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna idza atainan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kami dahulu jika menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang dari kami atau kami itu duduk di tempat majelis tersebut berakhir, atau maksudnya di tempat yang kosong, di belakang orang yang sudah hadir. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Abu Khaithamah fi Kitabil Ilmi. Diriwayatkan oleh Abu Khaithamah dalam Kitabul Ilm, safhata ashrin, halaman 100. Wa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam sunan beliau, raqma khamsin wa isrina wa thalathimi'atin wa arba'i alfin. Raqma khamsin wa isrina wa thamani mi'atin. Maaf tadi, akhrajahu Abu Khaithamah fi Kitabil Ilmi, diriwayatkan oleh Abu Khaithamah dalam Kitabul Ilmi, raqma alfin, bukan ashrin, raqma alfin. Raqma mi'atin, halaman 100. Wa Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam tadi safhata mi'atin, halaman 100. Kemudian wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunan beliau, raqma khamsin wa isrina wa thamani mi'atin wa arba'i alfin, nomor 4825. Wa Tirmidzi, dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, raqma khamsin wa isrina wa sab'i mi'atin wa alfaini, nomor 2725. Wa Ahmadu, dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad, Al-Mujallad ar-Rabi'a wa thalathuna, dalam musnad beliau memang sangat tebal. Ini jilid yang ke-34, safhata sab'in wa thalathina wa arba'i mi'atin. Nomor 4, halaman 437. Min tariqi syarikin, dari jalur syarik. An sammakin, dari jalur samma. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kemudian dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Wa syarikun huwa ibnu Abdillahi al-Qadi. Syarik adalah ibnu Abdillah al-Qadi. Sayyi'ul khifdhi, yang memiliki hafalan yang buruk. Yang menilai ini adalah para ulama, para ulama hadis. Lakin taba'ahu Zuhair bin Muawiyah. Akan tetapi dikuatkan jalur ini oleh Zuhair bin Muawiyah, kama dzakara Tirmidzi, sebagaimana disebutkan oleh At-Tirmidzi. Wa Zuhairun thiqatun, dan Zuhair itu thiqah. Min rijali syaikhaini, dan juga perawi yang banyak digunakan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Wal haditsu lahu syawahidu, maka hadis tersebut memiliki penguat-penguat. Fiha maqalun, tapi walaupun syahid-syahid tersebut itu memiliki perbincangan, perlu ditinjau. Lakinnahu bijtima'i ma dzukira qabilun litahsini. Akan tetapi dengan menggabungkan semua jalur-jalur dari hadis tersebut, itu dapat diterima.
Ya, dengan derajat hasan, dapat dihasankan. Kita kembali ke atas. Ya, wa julusud dakhili haitsu yantahi bihil majlisu, dan duduknya seseorang yang masuk ketika majelis itu berhenti atau di tempat yang kosong, fihi ma'nal adabi, maka di dalamnya terkandung makna dari adab itu sendiri. Wat tawadhu'i, dan juga tawadhu', tidak ingin tampil ke depan. Wal khirsi ala asbabit ta'alufi wal mawaddati, dan juga itu sama saja dengan ya berusaha untuk meraih sebab-sebab persatuan dan persahabatan. Ya, ini dengan melangkahi itu ya bisa jadi akan terjadi rasa tidak suka dari kawan majelisnya, akhirnya terjadi perpecahan. Kemudian beliau menambahkan jawazut takhatti wat taqaddumi fi halil idzni. Ya, ini pengecualian. Bolehnya melangkahi bahu-bahu atau kepala tadi dan juga ke depan jika ada izin. Ya, ini pengecualian. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala beliau mengatakan illa an ya'dhanal muallimu awil hadiruna bittaqattumi wattakhatti aw yu'lamu min halihim itharu dzalika. Asalnya tidak boleh melangkahi bahu para hadirin untuk maju ke depan kecuali jika syekh atau pengajar itu mengizinkan. Atau orang-orang yang hadir itu juga mengizinkan. Mengizinkan untuk apa? Untuk maju dan melangkahi bahu. Atau diketahui ya dari keadaan mereka bahwa ya mereka mendahulukan hal tersebut. Hadza istithna'un mimma qablahu. Ya, ini adalah pengecualian dari yang disebutkan sebelumnya. Wa huwa annahu yajuzu taqaddumu wat takhatti idza adzinal muallimu awil hadiruna. Pengecualiannya apa? Bahwa boleh untuk maju dan melangkahi bahu-bahu jika syekh, guru, atau orang-orang yang hadir itu mengizinkan. Li'annal haqqa lahum, karena sebetulnya yang memiliki hak itu mereka. Syekh yang di depan, kemudian yang duduk di depan kan orang yang sudah datang terlebih dahulu. Yang punya tempat itu ya hak mereka. Kalau mereka mengizinkan, ya maka tidak masalah. Wa dzalika ka'an yakunal mutaqaddimu lahu manzilatun fil ilmi yuqaddamu biha. Dan itu misalnya orang yang tadi mau maju tadi itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari ilmu, yang memang diunggulkan dari yang lainnya karena kedudukannya tersebut. Ya, bisa jadi murid dekat syekh yang ya sebetulnya ustadz juga mungkin. Ya, sehingga dihormati untuk duduk di depan. Au yakuna mimman yaqra'u 'ala syaikhi al-kitaba. Atau bisa jadi orang tersebut itu adalah orang yang membacakan kitab kepada syekh. Karena kalau kita hadir di majelis syekh itu biasanya ada qari'nya. Ya, qari' yang membacakan kitab tersebut kepada syekh. Ya, walaupun sebaiknya jangan datang terlambat ya. Tapi misalnya memang ada uzur kemudian dia harus membacakan kepada syekh, dia datang terlambat, maka ya itu diizinkan pasti untuk maju ke depan. Alladzi yuradu syarhuhu, yang kitab tersebut itu diinginkan syarah dari syekh tersebut. Ya, kemudian wa nahwa dzalika, dan juga yang sejenis dengan hal tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.